Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow Udah hard, Pak Farid? Step four, everybody just do your thing. Udah oke. Oke, siap. Udah Pak Farid ya. Oke, lanjut. Ya. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat pengurus Kombel di SMA Negeri 1 Cilograng, yang terhormat anggota Kombel SMA Negeri 1 Cilograng, yang terhormat anggota dan pengurus dan anggota Kombel di SMA Negeri 1 Sobang. Karena kegiatan ini kolaborasi antara Kombel SMA Negeri 1 Cilograng dengan Kombel SMA Negeri 1 Sobang. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di waktu-waktu yang rawan ini ya. Artinya di waktu-waktu yang mau pulang gitu ya. Jam 3 sampai jam 4 kita gunakan waktu ini, mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini bisa memberikan manfaat ya bagi kita semua. Tidak lupa kita selalu bersyukur ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa menghadiri ya dan melaksanakan kegiatan ini, serta salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sampai kita sebagai umatnya selalu mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Ya, kegiatan ini kita sharing aja ya Bapak Ibu, kita sharing bareng-bareng mengenai implementasi kurikulum Merdeka ya, karena di SMA Negeri 1 Cilograng dan di SMA Negeri 1 Sobang itu sudah 3 tingkat ya melaksanakan kurikulum Merdeka. Artinya tidak ada lagi kurikulum 2013 di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, sehingga perlu ada strategi yang harus dilakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini sehingga peserta didik ini bisa terpenuhi kebutuhannya, kemudian belajarnya juga sesuai dengan apa yang mereka minati ya, apa yang mereka butuhkan gitu ya, serta bisa mendapatkan atau mencetak lulusan-lulusan yang siap ya, yang siap untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di abad 21 ini ya. Nah, dalam menyelesaikan atau tantangan di abad 21 ini diperlukan adanya berpikir kritis, kemudian adanya kreativitas, kemudian harus adanya kolaborasi dan seterusnya. Nah, itu semua bisa dilakukan ya, itu dengan adanya penggunaan teknologi, karena di abad 21 ini teknologi ini sangat berkembang pesat ya, sangat berbeda dengan kita ya, zaman kita sekolah waktu SD, SMP, SMA itu kita kalau belajar ya harus dari buku aja gitu ya. Kalau kita belajar ya harus bertanya aja ke guru gitu ya. Tapi kalau sekarang itu bisa di mana saja ya, bisa di mana saja. Kemudian apalagi sekarang sudah ada yang namanya AI ya, atau teknologi buatan gitu. Nah, itu bisa kita gunakan teknologi-teknologi tersebut itu untuk menunjang pembelajaran di kelas, dalam hal ini adalah implementasi kurikulum Merdeka.
Nah, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ada, sudah. Oke, ya terima kasih. Belum, Pak. Belum terlihat? Kelihatan. Sudah terlihat? Bu En, ada Bu En. Teknologi pada pendidikan. Bukan saya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Ada Pak. Ada. Ya, oke. Dalam webinar ini kita coba belajar ya untuk kita sharing bareng-bareng. Jadi saya juga sama masih belajar. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita bisa bertukar pikiran ya, sehingga kita mampu memenuhi semua kebutuhan belajar siswa yang ada di sekolah kita. Ya, oke. Dalam hal ini kita coba diskusi tentang dampak teknologi pada pendidikan. Ya, ini sekilas tentang peran penting teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu bagaimana dampak teknologi terhadap pendidikan, kemudian peran teknologi interaktif itu yang seperti apa dalam pendidikan, kemudian manfaat teknologi interaktif itu bagaimana, pembelajaran jarak jauh dan kelaziman baru ya. Kemudian tren baru yang perlu dipantau, 10 aplikasi AI yang bisa mempermudah kita sebagai guru dalam membuat media pembelajaran, dan bagaimana contoh sederhananya dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sinyalnya tadi yang pertama ini tentang dampak teknologi terhadap proses pembelajaran, ya proses belajar mengajar. Nah, teknologi ini adalah ya alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Ya. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja bersama. Sama seperti ini ya, kita belajar itu tidak harus tatap muka ya. Jadi saya ada di Sobang, Bapak Ibu ada di Cilograng dan di tempat lain juga seperti itu. Jadi kita bisa tatap muka ya dengan bantuan teknologi ya, tatap maya gitu, artinya tatap maya, sehingga kita bisa tetap adanya proses belajar ya, ada proses belajar seperti itu. Nah, perbedaan antara mengajar yang tradisional dengan mengajar yang menggunakan teknologi ini, kalau yang tradisional dulu ya kita belajar di sekolah itu hanya menggunakan kertas, pena, papan tulis, ya buku ya kertas itu buku paket, berarti buku tulis ya dan seterusnya. Kemudian aksesnya terbatas ya ke materi dan informasi pendidikan. Kemudian proses belajar mengajar umumnya itu berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Ya. Nah, sekarang di abad 21 ini mengajar ini menggunakan teknologi ya. Aksesnya yang lebih luas ya. Kemudian lebih banyak alat atau teknologi yang tersedia untuk berkomunikasi dan berkolaborasi ya. Contohnya seperti ini ya. Kemudian memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa ya. Jadi karena dengan adanya teknologi kita tadi di awal sudah saya sebutkan kita bisa belajar dimanapun sama siapapun
ya. Sumbernya juga berbagai macam, ya, dan sebagainya, gitu, dengan berbantuan teknologi. Nah, peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi. Nah, ini maksudnya dengan adanya teknologi kita bisa pembelajaran itu bisa lebih interaktif lagi, ya. Contohnya misalkan menggunakan quizzes, ya. Jadi di awal pembelajaran itu kita gunakan quizzes, kemudian di quizzes itu juga kita bisa menggunakan AI, itu sudah ada fitur AI-nya. Jadi kita tinggal misalkan soalnya ada dalam bentuk Word, kita masukkan ke quizzes, itu bisa langsung berubah menjadi quiz, gitu ya, sehingga siap untuk digunakan pada pembelajaran kita. Nah, itu lebih interaktif di situ, ya Bapak Ibu. Kemudian adanya komunikasi, ya, komunikasi yang lebih banyak untuk berkomunikasi. Contohnya misalkan siswa kesulitan ketika di kelas untuk menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan alat komunikasi berupa WhatsApp mungkin, ya, berupa WhatsApp, kemudian menanyakan ke kita sebagai gurunya, sebagai guru kita melalui WhatsApp, kemudian bisa berkonsultasi ke situ atau ke orang lain, ya, ke orang lain yang menurut dia itu lebih pakar, gitu ya. Artinya dia punya teman misalkan yang bisa menolong, tetapi teman tersebut jauh, bisa menggunakan WhatsApp atau bisa video call dan seterusnya, ya. Dengan teknologi yang seperti itu, komunikasi kita bisa berjalan lancar meskipun di berbeda tempat, gitu ya. Dan bisa saling berkolaborasi itu tadi, ya, kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp atau bisa di quizzes juga bisa adanya kerja tim di situ. Di quizzes itu ada kerja tim namanya, ya, dan seterusnya. Iya, saya. Kemudian manfaat teknologi interaktif. Nah, ini bagi kita guru itu manfaatnya itu memungkinkan guru untuk lebih fleksibel, ya. Karena di Canva juga ternyata ada fitur AI, ya. Kita kata kuncinya apa yang kita inginkan, misalkan membuat bahan atau media pembelajaran atau bahan presentasi tentang misalkan tentang zakat. Jadi nanti ada tuh muncul di Canva, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu masukkan satu-satu kontennya, tapi kita masukkan kata kuncinya saja, itu langsung muncul di Canva itu. Atau di aplikasi yang lain juga ada yang merubah teks menjadi video, itu ada, ya, dan seterusnya. Jadi lebih fleksibel, kemudian membantu guru lebih terhubung dengan siswa, ya. Kemudian membuka akses ke lebih banyak sumber, ya, sumber belajar. Alhamdulillah. Kemudian manfaat bagi siswa, ya, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal, ya. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Misalkan ada siswa yang dia kalau belajar itu perlu menyendiri, gitu ya, perlu sendiri karena dia gaya belajarnya visual. Visual itu biasanya perlu adanya kefokusan dalam membaca, dalam menyimak dan seterusnya. Ini dengan menggunakan teknologi itu bisa dilakukan, ya. Kemudian meningkatkan komunikasi siswa. Ya, siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Ya, contohnya misalkan di awal tadi saya dicontohkan tentang penggunaan WhatsApp, ya, sebagai sarana untuk berdiskusi antara guru dengan siswa.
atau siswa bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih pakar dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian membantu siswa bersiap untuk masa depan. Ya. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat dengan teknologi dan akan mudah beradaptasi. Ya. Kalau siswa tersebut sudah gaptek, ya, nih ya, kemudian dia lulus dari SMA dan dalam mencari pekerjaan itu mungkin akan lebih sulit dibandingkan dengan siswa yang dia itu dalam teknologi itu cakap gitu ya. Contohnya misalkan disuruh jadi admin, ya siswa yang gaptek itu pasti akan kesulitan gitu. Berbeda dengan siswa yang sudah memahami mengenai admin ya, mengenai mengoperasikan komputer atau laptop gitu. Atau misalkan ada lowongan tentang desain kreatif ya. Nih, kalau siswa yang dalam hal desain itu kurang gitu ya, maka itu akan kesulitan. Berbeda dengan nanti siswa yang memiliki keterampilan untuk mendesain, untuk mengedit video, ya video kreatif dan seterusnya. Nah sekarang itu kan lagi booming tentang trending di TikTok misalkan, atau di YouTube, ya, atau di Instagram. Jadi kalau misalkan peserta didik kita bekali mengenai keterampilan desain, keterampilan mengedit video, mengedit foto dan seterusnya, itu bisa menjadi peluang mereka untuk bertahan hidup ya gitu dalam menyongsong masa depannya. Ya. Kemudian teknologi memajukan siswa. Nah, teknologi pembelajaran sangat penting saat ini ya, dan memungkinkan akan tetap penting di masa mendatang saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju ya. Nah, ada sekolah yang menawarkan kombinasi antara pembelajaran jarak jauh dengan tatap muka ya. Contoh misalkan di universitas terbuka itu kan di universitas terbuka itu adanya kombinasi ya. Mereka belajar ya, selain tatap muka itu ada juga belajar menggunakan aplikasi ya, atau kita sebagai guru juga ya ada yang namanya platform Merdeka Mengajar ya. Itu juga sama, jadi pembelajaran jarak jauh. Jadi pemerintah menyiapkan platform dan di dalam platform itu ada berbagai banyak pelatihan-pelatihan mandiri, dan di dalam pelatihan mandiri itu ada materi-materi berupa modul yang sudah disusun oleh para pakar. Kemudian YouTube-nya juga ada dalam bentuk video penjelasan secara audionya, ada juga modulnya secara visualnya. Kemudian ada tentang berbagi praktik baik, ada karya bukti karya dan seterusnya. Itu kita bisa gunakan platform tersebut untuk belajar ya. Bagaimana kita bisa agar kita bisa memenuhi semua kebutuhan belajar siswa yang ada di kelas ya, gitu. Nah, teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi siswa, bagi guru maupun siswa. Pengalaman saya di kelas ya, ketika saya mengajarkan tentang kurva ya, fungsi, kemudian disuruh menggambar kurva, itu dengan menggunakan GeoGebra itu bisa terlihat kurva yang terbentuk dari fungsi tersebut.
Atau misalkan ingin membuktikan titik potong terhadap garis lurus dengan fungsi kuadrat, itu bisa menggunakan GeoGebra, itu terlihat ya. Selain dari perhitungan, jadi adanya pembuktian gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dengan teknologi kita bisa membuktikan bahwa apa yang sudah kita cari secara tulis itu benar tidak gitu ya. Kita konfirmasi melalui aplikasi yang sudah disediakan dan itu free gitu ya, itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran ya, sehingga adanya keyakinan pada siswa gitu, oh ternyata jawaban saya benar gitu. Jadi itu maksudnya seperti itu. Nah, masa depan pembelajaran ya. Di masa depan itu bisa saja ini terjadi ya, bisa pasti. Karena waktu COVID ini pembelajaran daring itu dilakukan gitu ya, meskipun banyak negatifnya ya, tapi ini merupakan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Kalau misalkan COVID tersebut misalkan tidak ada gitu ya, kemungkinan bakal tidak ada nih kalau misalkan ada Zoom Meet atau Gmeet dan seterusnya, karena sebelumnya itu kita jarang sekali menggunakan itu ya. Kemudian pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis, peningkatan kualitas pembelajaran campuran, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital ya. Ini kita lihat 10 tahun yang akan datang, 20 yang akan datang, ini kemungkinan akan terjadi ya Bapak Ibu. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan khas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Ya, ini menurut David. Ya, menurut David bahwa teknologi itu perlu kita kuasai, ya, baik gurunya, baik siswanya, karena teknologi ini sudah dianggap sebagai pena dan kertas. Ya, dulu kalau kita sekolah itu pena itu pulpen atau pensil, kertas itu ya berbentuk selembaran. Ya, sekarang teknologi itu udah sebagai pena dan kertas ya, karena buku itu udah dalam bentuk e-book sekarang ya, seperti itu. Nah, ini sangat penting. Teknologi pembelajaran berupaya untuk memacu ya, merangsang dan memicu untuk menumbuhkan belajar. Maksudnya menekankan pada hasil belajar dan menjelaskan bahwa belajar adalah tujuannya dan pembelajaran adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian di dalamnya memuat komponen sumber belajar yang meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi teknologi itu bisa mencangkup ini semua ya, komponen belajarnya banyak, sehingga peserta didik itu bisa belajar dengan lebih bermakna. Dengan adanya teknologi pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih berkembang, sehingga hasil yang diperoleh menjadi maksimal dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dulu kalau misalkan belajar IPA atau sains itu kita harus praktikum dengan bahan-bahan yang harus disediakan di lab IPA atau lab sains. Tetapi sekarang ada yang namanya virtual lab ya. Artinya lab ada aplikasi ya yang menyediakan lab virtual gitu. Jadi di situ sudah disediakan bahan-bahannya, kemudian ada simulasi dan seterusnya. Jadi siswa di rumah
secara mandiri bisa belajar, bisa mencoba-coba. Misalkan zat A dicampur dengan zat B itu akan menjadi zat apa gitu ya, dan seterusnya. Itu tidak perlu tidak perlu siswa itu menyiapkan zat A di rumahnya, ada zat B di rumahnya juga. Jadi dengan perbantuan lab virtual itu mereka bisa melakukan percobaan-percobaan sains ya. Jadi seperti itu. Jadi sehingga menjadi pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, menjadi maksimal, dan tujuan pembelajaran juga bisa lebih dicapai. Nah, ini adalah aplikasi AI ya yang gratis, Canva. Nah, di sini Canva itu bisa digunakan sebagai desain grafis yang mudah ya, dengan perbantuan Canva. Kemudian ada Lumen 5 ya. Nah, ini mengubah teks menjadi video ya. Silakan di search misalkan di YouTube untuk pembuatan bagaimana mengaplikasikan aplikasi untuk Lumen 5 ini, dan Crello juga sama ya, Powtoon dan Quizlet dan seterusnya. Di sini ada GeoGebra, ada Edpuzzle, ada ScriptSense, ada Live Worksheet ya. Live Worksheet ini bisa digunakan untuk lembar kerja online. Jadi kita tidak perlu lagi ngeprint ya, ngeprint LKPD yang misalkan banyak, itu kita siapkan aja lembar kerja online menggunakan live worksheet ini gitu ya, sehingga kita tinggal share linknya ya secara berkelompok ya, kemudian mereka mengerjakan tugas kelompoknya dan mengisi lembar kerjanya secara online ya. Dan ada quizzes juga. Nah, quizzes ini pasti Bapak Ibu sudah sering menggunakan ya, karena ketika pembelajaran daring juga itu banyak yang menggunakan quizzes, ada yang dari quizzes yang dimasukkan ke dalam classroom dan seterusnya. Nah, penggunaan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya, penggunaan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka itu memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan individu siswa. Nah, teknologi ini memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar yang lebih luas dan beragam, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Melalui platform digital, guru dapat menyusun materi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, serta menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif seperti blended learning atau flipped classroom. Selain itu, teknologi juga mendukung evaluasi dan penilaian lebih objektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan aplikasi dan sistem manajemen pembelajaran yang mempermudah monitoring perkembangan siswa secara real time. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam kurikulum Merdeka tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Ya, jadi dengan peran teknologi seperti ini, dengan teknologi yang sangat berkembang pesat itu sangat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian kebutuhan individu siswa juga itu bisa kita penuhi ya, karena adanya berbantuan teknologi. Nah, kurikulum Merdeka itu ada tiga ciri khasnya, yaitu pengembangan soft skill dan karakter ya. Kemudian fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Nah, 3 item ini ciri khas dari implementasi kurikulum Merdeka ya. Kemudian contoh penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan itu menggunakan aplikasi Quizzes ya pada pembelajaran matematika. Jadi saya
gunakan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran matematika yang saya lakukan di kelas itu mereka sangat antusias ternyata ya. Quizzes yang saya terapkan itu belajar secara berkelompok ya, karena ada beberapa siswa yang tidak membawa HP atau tidak punya, kemudian tidak punya kuota juga atau sinyalnya tidak ada. Jadi saya buat kelompok. Nah, mereka di dalam kelompok tersebut secara berkolaborasi itu menyelesaikan masalah yang ada di Quizzes ya. Ini contohnya. Ayo. Kenapa? Katanya itu dikerjain. Pilih opsi itu, pilih opsi. Lanjut. Dan seterusnya. Ini. Ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, strategi penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu bisa dari perencanaan ya. Misalkan perencanaan kita membuat modul ajar atau RPP ya. Itu kan biasanya kita kesulitan ya. Kemudian bisa menggunakan AI itu sebenarnya untuk membuat modul ajar ya. Kemudian kita pindahkan ke Word, kemudian diedit sedikit-sedikit sesuai dengan apa yang kita inginkan ya dalam pembelajaran di kelas kita. Kemudian pelaksanaannya dan evaluasinya, asesmen. Nah, ini hanya contoh ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih dikembangkan lagi atau lebih baik lebih dimodifikasi ya. Kalau saya biasanya ini kalau di awal itu adanya penggunaan aplikasi Quizzes ya. Ini tujuannya untuk mengetahui pengetahuan awal mereka. Setelah itu dalam membuat atau bahan presentasi itu menggunakan Canva atau aplikasi AI yang lainnya, sehingga nanti ketika belajar berkelompok itu menggunakan lembar kerja online ya atau lab worksheet-nya gitu. Ya, ini penggunaan teknologi sederhana sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih berinovasi lagi sehingga pembelajaran di kelas itu bisa lebih interaktif dan kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Nah, kesimpulannya pada abad 21 ini perkembangan teknologi ini sangatlah berkembang pesat dalam berbagai bidang ya. Nah, kita guru ya bertugas atau menyiapkan ya generasi yang siap untuk menghadapi tantangan abad 21. Nah, abad 21 ini apa keterampilannya, yaitu harus mereka memiliki berpikir kritis, kreatif, kolaborasi ya dan berkomunikasi yang baik. Nah, dengan berbantuan teknologi itu mudah-mudahan peserta didik kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di abad 21 ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak salahnya ya. Kita diskusi aja di sini. Itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih. Chef Faisal. Oh, hilang, sinyalnya hilang. Sinyalnya itu hilang sinyalnya. Penggunaan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Untuk sesi berikutnya mungkin Bapak Ibu dari Kombel SMA Negeri 1 Cilograng dan Kombel SMA Negeri 1 Sobang, kita lanjutkan saja mungkin untuk sesi tanya jawab saja ya Pak Faisal. Ya, kita sharing aja bareng-bareng ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada jawaban yang bisa lebih ada pendapat lain, silahkan. Ya, mungkin ada pendapat, ada inisiatif saran, atau tukar pikiran ya. Pikiran, gitu, ya. Tukar pikiran Bapak Ibu.
Dari Kombel SMA Negeri 1 Cilograng dipersilahkan, atau mungkin dari Kombel SMA Negeri 1 Sobang. Mangga dipersilahkan. Pak Mukmin, mana Pak Mukmin? Pak Iwan mungkin, Pak Haji Iwan. Pak Itu Pak Anwar. Farid. Pak Farid, silakan Pak Farid mungkin. Ya, halo. Terdengar, Pak? Ya, terdengar. Ya, lanjut Pak Farid. Tes. Ada Pak Anwar nih. Oke, Pak. Silakan. Pakai pakai Apa? kamera. Pakai kamera. Nggak usah lah. Kameranya tolong Pak dibuka ya Pak Farid. Nggak usah lah, Pak. Kameranya dibuka Pak, biar jelas siapa yang bertanya. Oke, Pak Faisal, izin bertanya Pak ya. Ada, sudah. Kadang kita Waalaikumsalam. sebagai pendidik gitu Pak ya. Kita sudah mempersiapkan bahan ajar yang banyak gitu, baik dari video, kemudian materi, modul ajar gitu ya. Kemudian sampai ke untuk kerangka praktikumnya nanti seperti apa gitu Pak. Nah itu kadang-kadang kita itu kesusahan gitu Pak untuk meningkatkan minat siswanya gitu. Barangkali itu sih. Kalau terkait kurikulum Merdeka ini memang yang saya lihat Pak ya, ini kan mengadopsi blended learning ya, proses pelajaran dengan metode campuran, bisa pakai metode apa aja, bisa pakai media apa aja. Kalau si kirim kurang. Itu tuh Betul. Pak, yang saya itu poin pertanyaannya yang pertama tadi Pak, meningkatkan minat tuh kayak gimana Pak? Dengan Minat, ya. banyaknya bahan ajar yang kita pakai. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bisa langsung dijawab saja ya. oke. Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu ada jawaban yang punya jawaban kali ya. Mungkin Bapak Ibu juga punya jawaban. Jadi kita sharing bersama-sama di sini. Kalau saya melihat minat ya, karena minat siswa itu kan berbeda-beda ya. Misalkan contoh saya pelajaran matematika. Itu kalau saya paksakan siswa itu untuk meminati pelajaran matematika yang saya ajarkan, itu kemungkinan agak sulit gitu ya. Tapi saya mencoba untuk memaksimalkan sumber-sumber atau memaksimalkan media yang saya punya, sehingga siswa itu bisa melihat atau bisa mencoba atau bisa minimal memahami sedikit lah tentang materi-materi yang sedang saya ajarkan ya. Contohnya misalkan tentang translasi ya. Translasi itu kan pergeseran. Nah, saya coba gunakan GeoGebra. Oh iya, siap. Nah, saya coba gunakan aplikasi GeoGebra. Nah, mereka merasakan sendiri gitu ya, mengotak-ngatik sendiri gitu ya, sehingga mereka bisa menyimpulkan, oh jadi seperti itu translasi gitu ya. Jadi udah ada kata oh aja itu udah, kalau saya sih udah, oh berarti mereka sudah paham gitu meskipun sedikit gitu ya. Artinya kalau kita mau memaksakan siswa itu untuk meminati mapel yang kita ampuh itu agak kesulitan ya, karena mereka pasti punya minatnya sendiri gitu ya. Misalkan mereka pasti lebih minat ke olahraga gitu ya, atau bisa lebih minatnya ke seni, atau bisa lebih minatnya ke ke misalkan minat yang lain dan seterusnya ya. Jadi mungkin kita sebagai guru
memaksimalkan persiapan aja gitu ya, persiapan, kemudian mencoba untuk mempersembahkan media yang akan kita ajarkan, materi yang akan kita ajarkan ke peserta didik, sehingga ada sedikit pengetahuan yang mereka serap gitu ya. Seperti itu sih Bapak Ibu. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu, silakan kita sharing aja bersama ya Bapak Ibu ya. Ya cukup Pak Farid, atau ada tambahan lagi? Satu lagi Pak, pertanyaannya Pak. Baik, silakan. Oke, itu kan terkait minat Pak ya. Tadi kan ada poin bahwa siswa itu harus lebih mengenal dan apa ya, lebih kayak penguasaan teknologinya lebih terasa gitu Pak ya. Yang banyak digunakan sekarang kan Canva. Ya. Ada Canva untuk belajar gitu ya dari Kemendikbud itu. Nah itu untuk mengakses Canva-nya itu siswa bagaimana caranya Pak? Oke. Mungkin Bapak bisa menjelaskan karena memang siswa ini butuh untuk Canva yang lebih memfasilitasi mereka begitu. Karena ketika mereka mendaftarkan sendiri itu aksesnya itu kurang gitu Pak, bahkan berbayar Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua di sini. Ya. Pak Asep Pak. Asep dulu. Ini langsung dijawab Pak Moderator, bagaimana? Oke, silakan langsung. Ya. Nah, untuk Canva itu kan sudah bekerja sama dengan Kemendikbud ya. Namanya Kemendikbud itu mengeluarkan email yang dimana domainnya itu Belajar ID ya. Nah, Belajar ID siswa. Jadi Belajar ID ini tidak hanya guru ya sebenarnya. Ya, Pak Gugun di sini ada Pak Gugun ya, sebagai operator itu pasti lebih tahu ya. Jadi siswa juga punya akun Belajar ID-nya gitu. Ketika kemarin tahun-tahun kemarin itu ketika pembelajaran daring itu kan di-share ya akun Belajar ID di setiap kelas gitu. Jadi mereka punya akun Belajar ID sebenarnya Pak Farid. Nah, dengan menggunakan akun Belajar ID tersebut bisa menggunakan Canva Education gitu ya, yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Itu Pak Farid. Tapi mereka tahu gitu sebenarnya, pernah di-share tapi mereka tidak menyimpan gitu Pak. Mungkin bisa dipinta lagi ke operator ya, karena itu bisa diakses dari Davodik kalau nggak salah ya, Belajar ID. Oke Atau Pak, berarti gitu. Saya langsung ke operator saja Pak ya. Untuk menggunakan akun anaknya gitu. Karena saya punya 2 kelas itu Pak. Apa namanya kan kemarin tuh lagi bikin aplikasi Android ya, materi informatika itu butuh Canva untuk membuat user interface itu Pak. Iya. Berarti langsung ke operator saja Pak ya, saya minta. Iya, nanti ada akun Belajar ID-nya gitu. Oke Pak. Mungkin bisa ditanyakan ke Pak Gugun, sekarang kan ada nih Pak Gugun tuh di Jimit ini. Pak Gugun, tolong Pak Gugun Pak, gimana ada? Siap, ada. Tugas buat Pak Gugun Pak. Ya. Oke, jadi ada akun Belajar ID kan ya, di siswa punya akun Belajar ID kan siswa. Ya. Siap. Ntar semuanya dikirimin Pak. Nah itu mantap, berarti operatornya ini luar biasa. Biasa di luar Pak. Ya, terima kasih Pak Farid. Ya, terima kasih Pak Farid. Atau ada pendapat lain dari Kombel SMA 1 Cilogorang atau Kombel SMA 1 Sobang? Kan? Ya, itu Bu Pak Samsur Anjar ya, Pak Samsur Anjar nih. Ya gimana Pak? Silakan, mungkin ada mohon izin yang lain. Silakan Pak Iwan, Pak Haji Iwan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Pak Faisal yang saya hormati sebagai pelopor di dunia pendidikan.
Dan selamat datang Pak Operator, Pak Gugun, yang ternyata sudah siap siaga. Tak lupa pula ini yang saya hormati Pak Ketua, Pak Asep Darmawan selaku moderator. Kok jadi mulia namanya? Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati. Oke, punya Ini hanya harapan saya ke depan ya, Pak Faisal ya, dengan teman-teman. siap. Khususnya SMA Silograng, Pak. Kegiatan webinar ini Halo, mati. Sinyalnya Iwan? Pak Jiwan. Sinyalnya hilang. jelek ya. Kemana soalnya Kang Haji eta? Serban palit, Silakan serban suaranya, Pak. palit dah. Ayo, Ya, ya. Ya, ada lagi. Lanjut Pak, lanjut. Ada ini lagi. yang ada ya, Pak. Kita sharing Ya. aja Pak Asep ya. Jadi Silakan. dengan adanya webinar yang kali ini yang mungkin kesekian berapa kali Pak Asep, yang ketiga, yang keempat. Keempat Pak. Ya. Ini yang menjadi patokan bahwa ternyata tidak matang saja. Ya, kita waktu 1 jam tadi cukup luar biasa. Nah, saya hanya berharap, tadi kan ada beberapa aplikasi yang sudah di-share oleh Pak Faisal sebagai narasumber. Nanti kita ke depan materinya itu saja Pak. Ya, materinya nanti teman-teman semua, Pak Asep selaku pupuhu dari Kombel pengganti Pak Faisal, walaupun hanya beberapa menit, misalkan sekarang kuisis, kemudian kanvas dan lain-lain, mohon ini diagendakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap bahwa ke depan ini semua kelas memang pembelajarannya harus sesuai dengan kemajuan teknologi apa yang disampaikan dengan Pak Faisal tadi. Ini mungkin akan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Farid tadi ya, Pak Farid ya. Jadi bagaimana meningkatkan motivasi anak, karena memang anak itu kadangkala dia nggak punya motivasi. Misalkan tadi dari Pak Faisal, kalau matematik mungkin dia tidak, rohnya tidak matematik, mungkin banyak yang tidak suka. Sama dengan kimia juga sama. Tapi sebenarnya anak itu belum menemukan belum menemukan rohnya ya. Seperti kita dalam menjelajah sebagai manusia. Jadi kalau belum taubat gitu ya, Pak Asep, maka akan tetap menjelajah Pak Asep ya. Gitu. Sama dengan Pak Yadi. Pak Yadi sekarang masa-masa taubatan kan. Pak Yadi Pak yang banyak pengalaman Pak. Jadi anak sebenarnya dia akan merasa motivasinya akan terpanggil ketika dia tahu kebutuhan. Jadi sebenarnya kalau anak yang sekarang mau kuliah itu beda motivasi. Tapi ketika kita memaksakan yang kalau yang memang di depannya itu sepertinya dia mau kemana masih bingung, pastilah seperti itu. Tapi saya yakin dengan adanya bantuan IT dari kita, sistem pendidik teknologi yang kita terapkan, aplikasi yang kita terapkan, yang mungkin anak pun yang tidak punya motivasi ternyata kebanyakan seperti yang sekarang itu main game itu Pak Faisal ya. Ya. Wordwell itu ya masalahnya. Atau banyak yang lain lah. Kuisis juga sama, kalau kuisis memang udah lama sekali. Itu saya kira orang yang tidak mau belajar pun dia bukan mau belajar sebenarnya, dia mau bermain gitu. Ya lama-kelamaan kan akhirnya berkompetisi karena dia ingin hasil. Itu saja mungkin tambahannya Pak Faisal. Harapan kami sih kita akan lanjut ya, karena ini sebagai ajang komunikasi dan juga sebagai silaturahmi juga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ya. Pak Haji Iwan. Bisa Ya. langsung Pak Faisal? Ya, terima kasih banyak Pak Haji Iwan. Terima kasih juga atas ilmunya. Banyak sekali ilmu yang dipelajari semenjak saya semenjak saya menginjakan di 2019 itu di SMA 1 Cilobrang sampai kemarin ya terakhir, dan sebenarnya tidak ada masalah ya antara saya dengan SMA 1 Cilobrang, cuman masalahnya bukan ya tidak ada masalah personal gitu, cuman secara pribadi mungkin perlu ya perlulah seperti itu. Kemudian banyak belajar dari guru-guru SMA Negeri 1 Cilobrang ya. Banyak rasa kekeluarganya sangat luar biasa. Kemudian banyaklah pokoknya tidak bisa saya ungkapkan satu persatu ya. Intinya terima kasih banyak. Kemudian ini yang tadi diungkapkan oleh Pak Haji Iwan itu sangat benar ya. Jadi kita coba ya nanti kegiatan selanjutnya itu dengan mempraktekkan langsung